Timur itu diawali dari usaha keluarga sejak tahun 1970-an. Nah, sejak saya kemudian membawa Butimo sebagai generasi ketiga, saya kemudian berusaha untuk sedikit banyak memasukkan teknologi ke dalam proses produksi yang ada di Butimo. Riset tentang Butimo ini sudah berlangsung sejak 10 tahun sampai dengan sekarang. Nah, dalam periode 10 tahun ini kami sudah mengembangkan banyak prototipe mesin-mesin batik. Nah, Butimo mulai komersial sejak tahun 2018. Pada saat itu riset kita sudah mendapatkan prototipe yang bagus, sudah kita uji, dan kita berani memasarkannya di masyarakat. Nah, sampai dengan kurun waktu 2018 hingga sekarang, sudah sekitar 40 UMKM yang menggunakan jasa mesin batik Butimo. Mitra kami ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Pulau Kalimantan, bahkan pulau-pulau di Indonesia Timur. Nah, yang banyak sekali melakukan perubahan dalam proses produksi, itu sebagai contohnya adalah mitra kami yang ada di Padang, khususnya di Pulau Mentawai. Nah, di sana kami membantu dalam proses desain, mulai dari desain batiknya, kemudian produksinya, hingga pada akhirnya mereka bisa menjual hasil-hasil batik mereka ke masyarakat. Proses yang semula dilakukan semuanya secara manual, ada beberapa proses yang sekarang digantikan dengan menggunakan teknologi, khususnya dengan menggunakan mesin batik. Dampaknya adalah yang pertama dari sisi proses, itu waktu pembuatan atau waktu produksi batik menjadi lebih singkat. Kalau dahulu kita mengenal batik itu dikerjakan selama berminggu-minggu, dengan bantuan mesin batik Butimo ini dan desain digital batik, maka waktu pengerjaan batik itu menjadi berkurang. Dalam waktu 1 minggu atau bahkan kurang dari 1 minggu, proses pengerjaan batik sudah bisa selesai, sudah bisa sampai ke tangan konsumen. Dengan adanya intervensi mesin batik ataupun teknologi ini, diharapkan harga produk batik menjadi lebih murah lagi, sehingga semua kalangan masyarakat diharapkan dapat bisa menikmati batik ini. Dalam prosesnya, kita tetap mengacu pada standar nasional Indonesia, bahwa batik menggunakan malam panas. Kami dalam proses introduce teknologi ke arah budaya ini juga tetap memperhatikan penggunaan malam panas. Menggunakan canting, kami juga tetap menggunakan canting. Dan yang terpenting di situ ada kata-kata kerajinan tangan atau intervensi manual, yang itu kami pertahankan pada proses pembatikan setelah proses kelowong. Kedepannya kami berharap bahwa kita bisa mengarah ke batik 4.0. Customer bisa melakukan proses desain batik sendiri dengan melalui aplikasi atau melalui website. Mereka mendesain sendiri batiknya, kemudian hasil desain batik itu kemudian dikirimkan ke mesin batik untuk dilakukan proses kelowong di mesin batik. Jadi desain oleh customer atau custom desain batik kemudian dikerjakan ke arah mesin, dan finishing masih kita pertahankan dengan manual. Nah, harapan kami masyarakat juga bisa belajar untuk terus menggunakan teknologi, ya, karena teknologi menjadi bagian dari budaya, dan budaya bisa didukung oleh teknologi. Nah, kedepannya keduanya ini akan kita harapkan bisa bersinergi, sehingga membawa ke Indonesia menjadi bangsa yang bisa produktif, bisa berdaya saing internasional. Perkenalkan, nama saya Vitalia. Saya pemilik dari brand Rumah Batik Jinggar yang beralamat di Jalan Tohpati, nomor 17, Yutran Taman Siswa, Yogyakarta.
Kami berdiri mulai dari tahun 2010, tetapi kami mulai bekerja sama dengan Butimo ini 1 tahun terakhir ini. Kami dari awal 2010 sampai sekarang kami komitmen memproduksi batik kontemporer baik cat maupun tulis sampai sekarang. Bekerja sama dengan Butimo amat sangat banyak manfaatnya, khususnya dari segi produksi karena sangat efisien waktu, sehingga ketika kami mendapatkan orderan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang terbatas, maka Butimo ini adalah salah satu solusinya. Hasil tangan dari pengrajin kami tetap kami libatkan karena Butimo hanya menyediakan untuk kelowongnya saja, tetapi untuk nutup dan desain-desain sebagainya tetap kami kerjakan sendiri. Kualitas Butimo sangat bagus ketika kami jadikan satu dengan jahitan hasil tangan, kelihatan sekali bahwa hasil Butimo itu sangat bagus dan berkualitas. Harapannya Butimo bisa lebih maju lagi, bisa lebih berinovasi lagi, inovasinya akan bertambah-tambah terus sehingga bisa hasil dari Butimo bisa bermanfaat bagi kami khususnya pengrajin dan UMKM Kota Jogja. Saya Ayu Burhadi, pemilik Paras Ayu Jogja, beralamat di Jalan Industri 2 nomor 28 PIK Gunung Sempu, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Saya adalah penggiat UMKM di bidang fashion. Mulai berusaha di bidang batik ini sejak tahun 2009. Dan hingga saat ini saya masih mengembangkan batik dengan desain motif batik etnik Nusantara. Saya memulai dari motif batik Gurga dari Sumatera Utara, dan saya juga mengembangkannya hingga sampai motif-motif yang ada di Kalimantan dan Papua. Kesulitan yang terjadi pada proses membatik itu paling tinggi adalah pada proses mengkelowong. Kenapa? Karena proses mengkelowong itu harus memiliki keahlian khusus dari orang-orang yang memang sudah terlatih. Hingga saat ini yang terjadi adalah mengkelowong ini masih dikuasai oleh orang-orang senior-senior pembatik zaman dulu yang sudah banyak berusia lanjut. Selama ini batik dikenal dengan proses batik tulis dan batik cap, di mana kedua proses tersebut memiliki waktu produksi yang sangat panjang. Sementara kita ketahui bahwa bagaimana setelah batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, permintaan pasar akan batik itu sangat tinggi. Nah, kalau kita tetap pedoman pada proses batik tulis dan cap, otomatis tidak akan bisa memenuhi kebutuhan batik di pasar batik, ya. Sehingga kalau kita menggunakan batik dengan dibantu oleh proses mesin, akan lebih meningkatkan produktivitas, dan secara otomatis kalau proses produksinya tidak terlalu panjang, harga pun juga menjadi lebih murah, dan ini akan membantu kita untuk bisa memenuhi kebutuhan batik di pasar batik kita.